saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Firman Tuhan hari ini bagi kita dalam perayaan Pentakosta terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita mendapatkan tema tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah, maka ada salah satu bagian yang tidak dapat kita sentuh, yaitu tentang kedaulatannya. Sehingga dalam banyak ayat Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita akan diberikan nasihat begini. Mari memilih hati-hati dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Allah. Pernah dalam satu kelas katekisasi CD, saya ditanya begini, Ibu, menurut Ibu, menjadi orang Kristen itu gampang atau susah? Berat atau ringan? Saya tanya balik, kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Lalu sambil garuk-garuk kepala dia bilang begini, Ibu, menurut saya terlalu susah, terlalu berat. Karena ternyata bahwa dari pembelajaran ini, kualitas yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tuntut dari kita manusia terlalu tinggi. Orang tampar pipi sebelah, sonde boleh balas, malah berikan pipi yang lain lagi. Orang buat jahat, jangan balas, ampuni, bahkan doakan yang terbaik. Tidak boleh jadi orang yang sakikir, dan sebagainya, dan sebagainya. Terlalu berat, Ibu. Kalau menurut Ibu kemana? Berat kok ringan? Susah kok gampang? Jawaban saya kepada anak ini, saudara-saudara, adalah sebenarnya dia berat-berat ringan. Dia gampang-gampang susah. Kenapa? Karena saudara-saudara, sadarkah kita bahwa memang berat karena Allah menuntut sebuah kualitas hidup yang tidak main-main, yang tidak setengah-setengah. Tapi ringan karena kita tidak dibiarkan berjuang sendiri. Allah juga memampukan kita, bahkan Dia bersedia turun tangan dalam proses ketaatan kita untuk menuntun kita, yaitu dengan Roh-Nya yang kudus. Memang berat karena kita ini, mari ingat siapa kita. Kita adalah terdakwa yang seharusnya dihukum mati, namun malah dibebaskan. Kita adalah budak yang diangkat menjadi anak. Kita adalah sampah yang didaur ulang dengan harga yang mahal, yaitu darah anak Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita kembali pada gambar diri kita. Di mana dalam penciptaan dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberikan kemuliaannya. Kita dikuduskan untuk hidup dalam kebaikan dan berbagi kebaikan. Karena itu umat Tuhan yang diberkati, kita dituntut bukan saja untuk menjadi baik di hadapan manusia, namun terutama terbaik dalam timbangannya Allah. Karena kalau bicara baik menurut manusia, maka saya dan saudara tinggal bersandiwara. Di depan orang kita baik, di belakang orang kita jahat. Ada orang kita ramah, murah senyum, rajin menolong. Tapi ketika sendiri mungkin kita lebih suka untuk maki, sumpah serapah, gosip, menjelekan orang lain dan sebagainya. Kita tahu sama-sama bahwa serigala pun bisa memakai bulu domba dalam penyamarannya. Tapi ketika bicara tentang kualitas yang Allah inginkan, maka kita sadar bahwa tidak ada dimensi ruang dan waktu yang luput dari penglihatan dan pengetahuan Allah. Sehingga pintu untuk bersandiwara, pura-pura, main gila dan sebagainya itu ditutup rapat. Saudara-saudara, dalam tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya tidak lagi punya kualitas yang rendah dalam hal moral dan mental. Kita dituntun untuk mengendalikan hidup. Mengendalikan hidup berarti bicara tentang mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, dan mengendalikan tingkah laku kita. Kita tidak lagi membiarkan setiap segi dari hidup kita untuk terkontaminasi oleh dosa.
Karena itu firman Tuhan kepada kita hari ini sebenarnya mau bilang begini. Kita harus berani bilang bahwa dosa tidak lagi punya kuasa untuk pimpin kita. Kita harus berada pada jalan di mana si jahat tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi kita jatuh pada yang namanya percabulan, persinahan, hawa nafsu. Kita tidak lagi terdorong untuk bersahabat dengan yang namanya sihir dan penyembahan berhala. Hari-hari kita tidak lagi ditempeli dengan gaya hidup yang penuh amarah, seteru dengan sesama, iri hati, menimbulkan atau bahkan terlibat dalam perpecahan dalam komunitas, mabuk-mabukan, pesta pora, dan hal-hal negatif lainnya. Mari sadar bahwa sebenarnya tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan hal-hal itu. Bahkan tidak ada hukum di negeri manapun yang membenarkan hal-hal tersebut. Saudaraku, berita baiknya bagi kita adalah Allah tidak hanya menuntut, Dia juga menuntun kita. Roh-Nya yang kudus diberikan supaya kita menikmati hidup yang bahagia dan bermakna. Ingat, bahagia dan bermakna. Bahagia dan bermakna artinya hidup yang diisi dengan sukacita, kesabaran, pengampunan, pengendalian diri, kesetiaan, dan kasih. Sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia pasal 5 tadi. Karena itu pada akhirnya, saudara dan saya harus berani memilih. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam zona abu-abu. Ikut Tuhan hari Senin, hari Selasa main gila dengan dosa dan sebagainya. Kita tidak bisa lagi nyaman dengan sikap model begini. Mengampuni si Markus, tapi dendam bertahun-tahun dengan si Maria. Ramah dan menolong si Yakobus, namun caci maki dan dendam dengan Yakobus. Begitu saleh, begitu kudus dalam gereja, namun begitu amburadul dan jahat di tempat kerja. Ingatlah, Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya tidak lagi bergumul sendiri dalam kerinduan terbesar kita untuk menyenangkan hati Allah. Karena itu, manfaatkanlah harta rohani ini yang diberikan dengan cuma-cuma dari sorga. Karena Roh Kudus ada sebagai jaminan bahwa Allah memang benar menyediakan surga bagi kita. Dan karena itu, Dia tidak hanya menuntun kita, tapi Dia juga memampukan kita lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.